Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Farid Malikar. Saya adalah dosen di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait program bridging course pradoktoral yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ya, serta pendidikan tinggi. Nah, pada program ini kami memperoleh beasiswa, ya, yang beasiswa ini merupakan pembiayaan dari LPDP. Nah, pada program ini kami mendapatkan beberapa hal terkait persiapan untuk melanjutkan studi pada jenjang doktoral. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal misalnya terkait pendaftaran dan kegiatan-kegiatan apa saja yang kami lakukan selama program bridging course ini. Oke, mari kita simak. Baik, sebelumnya saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa ini adalah program bridging course untuk persiapan studi doktor. Nah, kami terbagi di beberapa kampus dan kebetulan saya mendapatkan kampus di University of Warwick. Jadi untuk pembagian kampus ini sendiri juga tergantung dari proposal yang telah sebelumnya kita selesaikan, dan mereka akan dikirim ke masing-masing universitas untuk melihat kecocokan dengan supervisor yang ada di universitas tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya saya akan jelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar beasiswa ini. Yang pertama adalah status kita harus menjadi dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK pada perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kemdikbud, Ristek, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berusia maksimal 40 tahun pada tanggal 31 Desember pada tahun pendaftaran tersebut. Terus kita juga memiliki ijazah magister S2, ya. Jadi harus pada perguruan tinggi dalam negeri yang dibina oleh Kemdikbudristek, Kementerian Agama maupun kementerian lain atau lembaga pemerintahan non kementerian yang terakreditasi oleh BANPT, atau mungkin perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kemdikbudristek atau KBRI. Nah, terus untuk IPK kumulatif minimal 3,5. Adapun bagi yang tanpa IPK wajib melampirkan surat keterangan. Berikutnya adalah tidak sedang menempuh studi jenjang doktor atau sudah memiliki gelar doktor. Yang berikutnya adalah memiliki proposal penelitian dan harus dalam bahasa Inggris. Terus yang berikutnya adalah memiliki surat izin dari pemimpin perguruan tinggi asal bagi dosen perguruan tinggi negeri atau dari kepala lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah terkait bagi dosen perguruan tinggi swasta. Nah, waktu itu surat izin yang saya minta adalah dari dekan, karena saya adalah dosen dengan unit kerja di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Jadi saya meminta kepada dekan selaku atasan tertinggi pada unit kerja tersebut. Berikutnya adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang menjadi standarnya adalah IELTS dengan skor 6,5, TOEFL IBT 80, dan PTE akademik 58. Nanti juga ada beberapa surat pernyataan yang perlu untuk diisi, dan ada yang perlu ditandatangani, tinggal disesuaikan dengan format saja. Dan berikutnya, tidak sedang dalam kondisi hamil atau sakit yang memerlukan perawatan secara terus-menerus.
Nah, ini sepertinya persyaratan baru ini, karena sebelumnya kami belum harus menyertakan surat keterangan dokter. Dan yang terakhir adalah mengisi formulir secara daring. Oke, berikutnya untuk dokumen-dokumen persyaratan bisa dicek di sini ya. Ada biodata diri, terus KTP, surat izin, terus ijazah S2 atau surat keterangan lulus baik asli ataupun legalisir, terus transkrip nilai, dokumen sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku. Jadi IELTS, TOEFL tadi ya. Terus berikutnya adalah proposal penelitian untuk studi doktor dalam bahasa Inggris, surat keterangan dokter, serta surat pernyataan sesuai dengan format. Nah, terus apa sih tujuan dari kegiatan ini? Nah, yang pertama itu adalah membantu matchmaking supervisor. Jika memungkinkan, bahkan bisa sampai dapat unconditional letter of acceptance. Nah, unconditional letter of acceptance ini bisa digunakan untuk mendaftar di beberapa beasiswa, semisal beasiswa BPI maupun beasiswa LPDP. Nah, yang kedua adalah peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Ya, karena kita ditempatkan biasanya di universitas-universitas yang universitasnya itu universitas internasional, maka tentu kita akan mendapatkan kemampuan bahasa Inggris. Karena selain itu kita juga akan mendapatkan kelas-kelas persiapan bahasa Inggris untuk level advance, semisal semisal skill menulis, pokoknya academic English, presentation, membuat poster, dan lain-lain. Jadi ini tentu akan meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Berikutnya adalah kemampuan kampus dan budaya riset. Karena kita diharapkan untuk mendapatkan LOA dari universitas yang maksudnya di tempat kita ditempatkan, maka kita diberikan pengenalan tentang kampus tersebut serta budaya-budaya riset di kampus tersebut. Karena seperti kita ketahui, tiap-tiap kampus atau bahkan tiap-tiap negara memiliki konsep-konsep yang berbeda dalam hal pendidikannya. Oke, berikutnya untuk beasiswa, untuk seleksinya ya. Jadi seleksinya itu hanya ada dua. Yang pertama adalah seleksi dokumen, berdasarkan dokumen-dokumen yang kita kumpulkan pada saat pendaftaran. Dan yang berikutnya adalah interview. Di interview ini ya seperti kita sedang ujian proposal, karena nanti akan ada pihak pemberi beasiswa yang akan mewawancarai kita terkait proposal yang telah kita buat. Nah, jadi nanti setelah pemberkasan selesai ya, kita akan diberikan informasi melalui email. Jadi harus rajin cek email ya. Terus setelah itu kita akan diberikan jadwal interview sesuai dengan jadwal masing-masing. Dan setelah kita melakukan interview itu, kita akan menunggu beberapa minggu mungkin. Setelah itu akan mendapatkan pengumuman. Nah, pengumumannya itu bisa kita akses langsung di website dari Kemenristek ya, Kemendikbudristek. Oke, baik, setelah kelulusan ya, kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah fisik dan mental, karena kita tidak tahu akan ditempatkan di mana, kita tidak tahu bagaimana kondisinya, maka fisik kita harus kuat. Saya ditempatkan di Hospem dan harus berjalan sejauh 1 kilo. 1 kilo itu pergi, 1 kilo lagi pulang untuk pergi ke kampus. Jadi kita jalan kaki dan disambung dengan bus. Kita harus jalan sekitar 1 kilo. Mentalnya ya, kita harus siap untuk menghadapi kondisi dan situasi yang mungkin berbeda dengan di negara kita, termasuk masalah budaya, terus kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mungkin ya somehow bertentangan dengan yang ada di negara kita. Visa sebentar saya akan jelaskan. Yang berikutnya adalah makanan dan obat-obatan. Jadi makanan ini penting karena kadang kita tidak cocok ya. Kalau memang tidak cocok ya usahakan bawa juga makanan dari Indonesia. Dan yang berikutnya adalah obat-obatan. Ya, kalau kita tahu bahwa kita sering sakit, misalnya kena
kena angin sedikit terus bakal flu, pilek dan lain-lain, maka perlu ada persiapan obat-obatan yang memadai. Terus ada asuransi perjalanan. Nah, asuransi perjalanan ini nanti akan kita disuruh pilih, nanti akan diinfokan mungkin oleh pihak penyelenggara. Nah, yang vital di sini yang akan saya jelaskan adalah tentang visa dan surat keterangan sekretariat negara. Saya kurang tahu kalau untuk dosen swasta seperti apa, tapi kami sebagai dosen perguruan tinggi negeri dan memiliki status sebagai PNS, biasanya kita disuruh untuk mengurus ini. Baik, berikutnya adalah tentang pengurusan visa. Nah, pengurusan visa ini agak krusial ya, karena butuh effort ya, butuh persiapan yang sangat matang. Karena jika tidak, maka ada kemungkinan visa kita akan di-reject. Nah, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Misalnya ada yang dikirimkan oleh Kemendikbudristek ya. Misalnya GL atau guarantee letter atau surat jaminan. Surat jaminan ini berisi statement terkait masalah keuangan yang akan disupport oleh Kemendikbudristek ya. Terus berikutnya ada LOS atau Letter of Support. Nah, ini biasanya dikeluarkan oleh universitasnya langsung ya, sebagai tanda bahwa kita akan melaksanakan studi di sana. Nah, yang lain-lain ya hal-hal yang terkait dengan data pribadi, misal transkrip, ijazah ya. Terus Certificate of Employment. Certificate of Employment ini adalah surat pernyataan dari atasan bahwa kita bekerja di tempat dia memimpin ya, kira-kira seperti itu, sebagai jaminan bahwa kita tidak akan menjadi imigran mungkin. Nah, jadi perlu untuk dipersiapkan hal tersebut. Dan ada bank statement dan lain-lain ya, pokoknya itu nanti kita silahkan nanti dilihat kembali persyaratan visanya, karena itu akan menjadi lebih jelas jika kita baca langsung. Oke, berikutnya ada yang namanya SP Setnek ya, surat pengantar yang dikeluarkan oleh Kemensetnek, Kementerian dan Sekretariat Negara. Ini biasanya diurus oleh pihak admin dari universitas. Untuk persyaratannya silahkan nanti ditanyakan, tapi kurang lebih seperti ini, sama ya. Ada letter of invitation, itu adalah surat dari universitas yang akan dituju ya, letter of support. Nah, terus ada surat tugasnya ini biasanya kita buat dari departemen naik ke fakultas dan dari fakultas ke universitas. Letter of guarantee ini dari Kemendikbudristek juga. Jadwal kegiatan kita buat sendiri, disesuaikan. Saya bisa kirimkan nanti, kalau mau silahkan nanti minta. Dan surat clearance saya kurang tahu untuk yang ini karena saya bukan di Taiwan ataupun Israel. Oke, jadi pertama kegiatan kita adalah lecture. Kita seperti menjadi orang kuliah lagi. Diberikan materi terkait bahasa Inggris, terkait masalah budaya ya, terkait masalah penelitian, persiapan poster, presentasi dan lain-lain. Nah, itu kelas yang akan kita ambil dari jam 9.30 atau jam 9 sampai dengan jam 12.30. Setelah itu selesai, kami boleh melanjutkan tugas yang diberikan oleh supervisor, ataupun juga bisa mengambil kelas-kelas tertentu yang biasanya diambil oleh mahasiswa PhD, karena materinya adalah terkait persiapan PhD, apakah itu menulis maupun kesehatan mental dan lain-lain ya. Pokoknya bagaimana menghadapi hidup sebagai mahasiswa PhD, kira-kira seperti itu. Oke ya, jadi berikutnya adalah presentasi ya. Kita diberikan kesempatan untuk presentasi, dan mungkin di akhir kita akan melakukan namanya poster presentation. Nah, nanti dari situ kita akan diberikan feedback tertentu.
yang nantinya feedback ini kita gunakan untuk mengimprove dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya, kira-kira seperti itu. Jadi ya, presentasi biasanya dilakukan tiap pekan, jika tidak tiap pekan mungkin 2 pekan, sehingga kita bisa melihat progres dari apa yang telah kita lakukan ya, dari minggu pertama sampai di mana, minggu kedua sampai di mana, dan seterusnya. Jadi ini adalah hal yang bagus untuk kami, karena tidak hanya presentasi tapi juga dievaluasi. Oke, jadi ya, selain presentasi kita juga akan melakukan saling email dengan calon supervisor yang kita akan pilih. Nah, kalau yang mau masuk di sini ya kira-kira seperti itu. Jadi nanti akan melakukan diskusi dengan supervisornya melalui email. Ya, nanti akan diberikan masukan kira-kira apa yang salah dari proposal yang telah dibuat, apa yang perlu dihilangkan, apa yang perlu ditambah, kira-kira seperti itu. Oke, terakhir ini adalah bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yaitu field trip. Ya, karena kita diberikan uang yang lumayan cukup, jadi mungkin kita bisa gunakan untuk bepergian ke kota-kota lain, untuk kita kunjungi, untuk foto-foto dan lain-lain. Jadi ya, kita harus persiapkan kamera juga ketika kita akan mengikuti program ini, karena pasti akan banyak foto yang akan kita ambil, kira-kira seperti itu. Ya, baik, mungkin sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, apalagi jika suaranya ini agak serak-serak parau, karena memang kondisi di sini sedang sangat dingin, sehingga menyebabkan perubahan pada struktur tenggorokan sepertinya. Maka mungkin suaranya agak kurang jelas atau mungkin kurang bagus, jadi mungkin bisa ditanyakan melalui kolom chat jika Anda menemukan hal-hal tertentu untuk ditanyakan atau didiskusikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.